Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Narko di sini akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang modal transportasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Miranti, yang kedua ada Feby Puri Andayani, dan yang ketiga ada Utimiko Andrian Saputra. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pembahasan kita kali ini, yaitu model transportasi. Nah, apa sih model transportasi itu? Model transportasi mula-mula ditemukan oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1941 dan dikembangkan oleh P.C. Koopmans. Kemudian pada tahun 1953 ditemukan kembali cara pemecahan model transportasi dengan programa linear oleh B.B. van Dijk. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan metode baru dinamakan stepping stone oleh W.W. Cooper dan A. Charles, dan selanjutnya metode modified distribution method atau MODI pada tahun 1955. Nah, berikut ini ada ilustrasi model transportasi, yaitu A dan B merupakan pabrik yang mempunyai kapasitas sebanyak 200 dan juga 300 produk, sedangkan X dan Y merupakan gudang dengan permintaan masing-masing 250 produk. Daya transportasi dari A ke X adalah Rp25 dan ke Y Rp10, sedangkan biaya dari B ke X adalah Rp11 dan Rp20 ke Y. Nah, di sini ada pabrik A dan pabrik B dengan masing-masing kapasitasnya 200 dan 300, dan masing-masing ada permintaan atau demandnya sebanyak 250 produk. Nah, dari ini kita temukan dua alternatif yang bisa kita pilih. Yang pertama ada A ke Y sebanyak 200 produk, yaitu menghasilkan Rp2.000. Di sini 200 dikalikan dengan biaya transportasinya ada 10 dari A ke Y. Jadi 200 dikali 10 dapatlah 2.000. Yang kedua ada B ke Y dengan 50 produk, tinggal dikalikan biaya transportasinya 20 dikali dengan 50 dapatlah 1.000. Selanjutnya ada B ke X dengan 250 produk, tinggal dikalikan 250 dikali biaya transportasi ke X, maka dapatlah Rp2.750. Maka dengan total dari alternatif pertama yaitu sebanyak Rp5.750. Nah, kita lanjut ke alternatif yang kedua, ada A ke X dengan 200 produk dengan biaya transportasinya 25, jadi tinggal dikalikan 200 dikali 25 dapatlah Rp5.000. Selanjutnya ada B ke X dengan 50 produk, tinggal dikalikan 50 dikali dengan 11, maka dapatlah 550. Yang terakhir ada B ke Y dengan 250 produk, tinggal dikalikan 250 dikalikan dengan biaya transportasi ke Y yaitu sebanyak 20. Dikalikanlah 250 dikali 20 dapatlah Rp5.000. Alternatif kedua ini menghasilkan total sebanyak Rp10.550. Oke, itu saja tentang model transportasi. Selanjutnya untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feby Puri Andayani. Kepada Feby Puri Andayani saya persilahkan. Baiklah, saya Feby Puri Andayani akan melanjutkan penjelasan materi stepping stone. Ini adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada di sini ke sel yang kosong. Metode yang digunakan dalam perubahan alokasi produk. Untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat
pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Langsung saja kita pada langkah pertama dari metode ini. Metode ini merupakan metode paling sederhana, namun memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaan. Caranya adalah dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi, kemudian alokasi tersebut dicoba-coba sampai menemukan biaya yang paling murah. Contoh pada metode ini yaitu perusahaan menjual barang hasil produksi ke 3 daerah, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Perusahaan memiliki 3 buah pabrik, yaitu di Magelang, Pati, dan Kediri. Untuk kebutuhan tiap gudang itu adalah Yogyakarta 60 ton, Semarang 40 ton, dan Bandung 20 ton. Untuk kapasitas produksi tiap-tiap pabrik adalah Magelang 30 ton, Pati 40 ton, dan Kediri 50 ton. Di bawah ini merupakan tabel dari biaya pengangkutan dari pabrik ke gudang. Untuk menghitung data tersebut, langkah yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menyusun data ke tabel alokasi. Nah, tadi sebelumnya itu kan ada tabel datanya, jadi kita pindahin di step pertama. Lalu pada langkah pertama, di sini kita menambahkan kapasitas dan kebutuhannya. Untuk kebutuhan itu pada kolom Yogyakarta itu 60, Semarang 40, Bandung itu 20. Dan untuk kapasitas produksi di tiap-tiap pabrik itu pada Magelang itu 30, Pati 40, dan Kediri 50. Untuk selanjutnya itu dari kapasitas itu kita jumlahkan, jadi 30 ditambah 40 ditambah 50 hasilnya 120. Untuk kebutuhan juga sama, 60 ditambah 40 ditambah 20 itu juga hasilnya 120, maka di sini ditulis 120. Lalu langkah yang kedua yaitu mengisi tabel alokasi dari sudut atas, kemudian sisanya ke kanan atau bawah sampai akhir. Sampai akhirnya mengisi sudut kanan bawah. Cara pengisian ini disebut northwest corner atau pojok barat laut. Di sini kita perhatikan dari baris Magelang yaitu 30, maka kapasitasnya juga 30. Baik, untuk langkah selanjutnya itu mengisi tabel alokasi dari sudut atas, kemudian sisanya ke kanan atau bawah sampai akhirnya mengisi sudut kanan bawah. Cara pengisian ini disebut northwest corner atau pojok barat laut. Untuk cara yang pertama yaitu pada baris Magelang itu 30, maka kapasitasnya juga 30. Untuk Pati 30 ditambah 10, maka hasilnya 40 dan kapasitasnya 40. Untuk Kediri itu 30 ditambah 20, maka hasilnya 50. Begitu juga dengan kolom yaitu 30 ditambah 30 sama dengan 60, Semarang 10 ditambah 30 sama dengan 40, juga dengan selanjutnya, maka hasilnya sama. Di sini penjumlahan kapasitas dan kebutuhan itu 120. Selanjutnya kita akan menghitung biaya pengirimannya dengan cara yang pertama 15 dikali 30 ditambah 17 dikali 30 ditambah 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 30 dan ditambah 24 dikali 20, maka hasilnya itu adalah 1820. Dan metode yang cara langkah yang terakhir yaitu memperbaiki alokasi. Karena di langkah kedua ini kurang optimal, maka ada langkah ketiga yaitu memperbaiki alokasi. Nah, untuk memperbaiki alokasi di sini tabelnya masih sama, namun untuk angkanya ada yang beda.
Untuk langkah yang ketiga, karena alokasi dari kapasitas di langkah kedua itu belum optimal, maka di langkah ketiga itu memperbaiki alokasinya. Nah, di sini tabelnya masih sama, namun beberapa angka itu berbeda. Seperti Magelang, itu 20 ditambah 10 sama dengan kapasitasnya 30, dan tadi itu berubah jadi 10 ditambah 30 sama dengan 40, dan Kediri 30 ditambah 20 sama dengan 50. Selanjutnya akan menghitung biaya pengiriman. Biaya pengirimannya sama dengan angka yang sebelumnya, yaitu 15 kali 20 ditambah 17 dikali 10 ditambah 18 dikali 30 ditambah 3 dikali 10 ditambah 30 dikali 8 ditambah 20 dikali 24 sama dengan 1760. Lakukan terus sampai biaya minimal diperoleh, tidak ada petunjuk dari 4 mana yang harus diganti, dan tidak ada petunjuk kapan solusi optimal diperoleh. Selanjutnya itu ada metode Vogel. Itu teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan dua metode lainnya, yaitu metode transportasi Stevenson dan modul di mana untuk mendapatkan solusi optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk mempermudah penjelasan, kita gunakan contoh yang sama seperti pada metode transportasi sebelumnya. Metode ini juga merupakan metode sederhana, namun kadang-kadang hasilnya kurang optimal. Dengan contoh soal yang sama, akan dijelaskan prosedur metode Vogel. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu membuat tabel alokasi sama seperti dalam metode Stevenson tadi. Lalu untuk langkah yang kedua itu mencari indeks baris dan kolom yang merupakan selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris tersebut. Nah, di sini sudah ada kolomnya. Kita bisa lihat untuk baris M atau Magelang itu 15 dikurang 3 sama dengan 12. Untuk baris kedua itu P 17 dikurang 8 sama dengan 9. Untuk baris ketiga yaitu K 18 dikurang 10 sama dengan 8. Selanjutnya untuk kolomnya juga sama hitungannya. 17 dikurang 15 sama dengan 2. Lalu untuk kolom S 8 dikurang 3 sama dengan 5, dan kolom B 24 dikurang 18 sama dengan 6. Maka indeks terbesar dari baris dan kolom tersebut yaitu 12. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu mencari indeks baris dan kolom yang baru. Untuk indeks baris itu masih sama, dan selanjutnya kita akan mencari kolom yang baru. Untuk kolom pertama yaitu Y, angka terbesar pertama dikurang angka terbesar kedua, yaitu 18 dikurang 17 sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya juga sama, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk kolom ini juga sama, 30 dikurang 24 sama dengan 6. Maka indeks terbesar dari kolom dan baris tersebut ialah 9. Baik, yang selanjutnya mencari indeks baris dan kolom yang baru. Baris pertama itu 30 dikurang 17. 30 dikurang 17 sama dengan 13. Untuk baris K-nya 24 dikurang 18 sama dengan 6. Untuk indeks kolom itu masih sama kayak yang tadi. Maka hasil dari indeks terbesar dari kolom dan baris tersebut ialah 13. Selanjutnya mencari indeks baris dan kolom yang baru.
semua indeks baris masih sama. Untuk itu kita mencari kolom yang baru, yaitu kolom Y. Sama dengan 18 dan kolom B-nya itu 24. Maka indeks terbesar dari kolom dan baris tersebut ialah 24. Langkah terakhir atau solusi akhir, di sini kita tinggal mencari biaya pengiriman dengan cara yang masih sama, yaitu 3 dikali 30 ditambah 17 dikali 30 ditambah 8 dikali 10 ditambah 18 dikali 30 dan ditambah 20 dikali 24. Maka hasilnya 1700. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiranti. Baik, terima kasih kepada Febi Puri Andayani atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk metode MODI akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pengertian metode MODI itu sendiri ialah metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode sebelumnya, yaitu metode stepping stone yang telah dijelaskan oleh Febi tadi. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Nah, untuk metode MODI ini ada syarat khusus yang harus kita penuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Oke, langsung saja kita ke pembahasan langkah-langkah dalam menggunakan metode MODI. Nah, di sini ada kasus yang sama dengan kasus seperti metode sebelumnya, tinggal kita langsung langkah pertamanya mengisi alokasi dari sudut kiri atas atau yang disebut dengan northwest corner. Nah, di sini kapasitasnya juga sama kayak tadi, udah dimasukin, sudah disusun, dialokasikan. Jadi langsung saja kita hitung biaya pengirimannya. Ada 15 dikali 30 ditambah 17 dikali 30 ditambah 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 30 ditambah 24 dikali 20. Nah, maka dapatlah biaya pengirimannya sebesar Rp1.820. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai baris dan kolom. Baris pertama dapat dipastikan bernilai 0, sedangkan baris yang lain dicari dengan persamaan. Di sini ada RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RI adalah nilai baris ke I, KJ adalah nilai kolom ke J, CIJ adalah biaya dari I ke J. Syaratnya antara baris I dan J harus dihubungkan oleh alokasi. Persamaan pertama ada 0, terus yang kedua ada RM tambah KY. RM-nya di sini ada 15, KY-nya ada 15 juga. Selanjutnya ada persamaan kedua, RP ditambah KY dengan RP-nya ada 17 dan dengan RP-nya 2 maksud saya. Selanjutnya ada persamaan ketiga, ada RP ditambah KS sama dengan 8. KS-nya di sini 6. Terus yang selanjutnya ada RK ditambah KS sama dengan 10 dengan RK-nya 4 nih, 4. Selanjutnya ada yang terakhir, persamaan terakhir, RK ditambah KB sama dengan 24 dengan KB-nya sebesar 20. Setelah kita selesaikan langkah kedua tadi, kita langsung masuk ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita melakukan perbaikan. Indeks perbaikan dari segi 4 yang masih belum terisi dicari dengan menggunakan persamaan indeks IJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Kemudian pilih segi 4 dengan indeks paling kecil atau negatif terkecil. MS di sini MS-nya ada 3, terus ada M-nya 0 dikurang 6, maka dapatlah minus 3. Selanjutnya ada MB sama dengan MB-nya 18 dikurang 0, habis itu dikurang dengan 20, maka dapatlah hasilnya minus 2.
Selanjutnya ada PB. PB ada 30 dikurang 2 dikurang 20, maka dapatlah hasilnya 8. Selanjutnya yang terakhir ada KY sama dengan 18 dikurang 4 dikurang dengan 15, dapatlah -1. Nah, di sini kita akan beri tanda positif akan diisi pada segi 4 yang terpilih. Kemudian apabila ada segi 4 yang sudah terisi yang letaknya sebaris atau sekolom, beri tanda negatif atau akan dikurangi. Kemudian tanda positif untuk segi 4 yang letaknya ada berseberangan dengan segi 4 terpilih. Pindahkan alokasi dari segi 4 negatif ke positif sebesar alokasi terkecil dan segi 4 negatif. Nah, di sini itu kan ada yang tanda berseberangan nih antara ini sama ini, jadi tinggal yang positif kita ganti negatif, yang negatif kita ganti positif. Sini ada dua, awal-awal ada 30, jadi tinggal ini dikurang 10, ini ditambah 10, maka dapat hasil yang baru 20 dan juga 40. Di sini juga ada ini 10 awalnya, ini 0, jadi tinggal dipindahkan yang minus jadi positif, jadi ditambah 10, ini 10, ini ada 0. Nah, maka dari itu biaya pengirimannya tinggal kita masukkan dengan angka yang baru, ada 15 dikali 20 ditambah 17 dikali 40 ditambah 3 dikali 10 ditambah 10 dikali 30 ditambah 24 dikali 20, maka dapatlah hasilnya Rp1.790. Selanjutnya juga sama, kita masih melanjutkan perbaikan karena tadi hasilnya belum optimal. Melanjutkan perbaikannya, di sini ada nilai baris yang baru. Persamaan yang pertama masih sama, 0, RM-nya sama dengan 0. Yang kedua ada RM ditambah KY dengan RM-nya 15, habis itu KY-nya dengan KY-nya 15. KY-nya 15. Habis itu yang kedua ada RM ditambah KS sama dengan 3 dengan KS-nya yaitu 3. Caranya juga sama seperti tadi, tinggal dimasukkan angka ini. Selanjutnya yang ketiga ada RP ditambah KY sama dengan 17 dengan RP-nya 2. Ini 2. Selanjutnya ada RK ditambah KS sama dengan 10 dengan RK-nya 7. Ini RK-nya ada 7. Selanjutnya yang kelima ada RK ditambah KB 24 sama dengan 24, KB-nya sama dengan 17. Nah, indeks perbaikan yang baru dapatlah hasil NB sama dengan 18 dikurang 0 dikurang 17, dapatlah hasilnya 1. Yang kedua adalah PS sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 3. Yang ketiga ada PB-nya sama dengan 30 dikurang 2 dikurang 17 sama dengan 11. Yang terakhir ada KY sama dengan 18 dikurang 7 dikurang 15, dapatlah hasilnya -4. Sama seperti tadi, yang berseberangan tinggal kita pindahkan, yang plus jadi min, yang min jadi plus. Ini dari 40 dipindah ke sini 30, jadi ini 10. Selanjutnya ini 30 dipindah ke atas ditambah jadi 30, ini dapatlah 0. Maka didapatkan biaya pengirimannya Rp 15 dikali 20 ditambah 17 dikali 10 ditambah lagi dengan 3 dikali 10 ditambah lagi dengan 8 dikali 30 ditambah lagi dengan 18 dikali 30 ditambah dengan 24 dikali 20, maka hasilnya dapatlah 1760. Selanjutnya karena masih hasilnya tadi minus indeks perbaikannya, maka kita lanjutkan lagi perbaikannya. Caranya masih sama, nilai baris yang baru RM-nya sama dengan 0, 1 RM ditambah KY sama dengan 15 dengan KY-nya 15. Yang kedua ada RP tambah KY sama dengan 17 dengan RP-nya ada 2.
Habis itu yang ketiga ada RP ditambah KS sama dengan 8 dengan KS-nya ada 6. Yang keempat ada RK tambah KY sama dengan 18, RK-nya 3. Habis itu yang terakhir ada RK ditambah KB sama dengan 24 dengan KB-nya sama dengan 21. Untuk indeks perbaikannya baru juga sama caranya dengan yang tadi, tinggal kita masukkan MB sama dengan 18 dikurang dengan 0 dikurang 21, maka dapatlah hasilnya minus 3. Yang kedua ada PB sama dengan 30 dikurang 2 dikurang 21 sama dengan 7. Yang terakhir ada KS sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 6, dapatlah hasilnya 1. Indeks perbaikannya juga masih minus, yaitu min 3. Dengan cara yang sama, yang ini tinggal yang seberangan, tinggal kita balikan yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif dengan biaya pengiriman sebagai berikut. 17 dikali 10 ditambah 3 dikali 10 ditambah 8 kali 30 ditambah 18 dikali 50 ditambah 18 dikali 20, maka dapatlah hasil biaya pengirimannya 1.700. Nah, dikarenakan tadi angka indeksnya masih negatif, maka kita lanjutkan perbaikannya sampai mendapatkan hasil yang positif. Indeks perbaikannya tidak ada lagi yang negatif. Masih sama caranya, RM sama dengan 0. Habis itu yang pertama ada RM tambah KS sama dengan 3, dengan KS-nya ada 3. Ini KS-nya ada 3. Habis itu yang kedua ada RM tambah KB sama dengan 18, dengan KB-nya yaitu 18. Ini KB-nya, baris ke B-nya ada 18, kolom ke B ada 18. Habis itu yang ketiga ada RP ditambah KS sama dengan 8. Habis itu RP-nya dapatlah 5, ini 5. Habis itu yang keempat RP ditambah KY sama dengan 17, dengan KY-nya sebesar 12. Yang terakhir ada RK ditambah KY sama dengan 18, dengan RK-nya 6. Ya, RK-nya 6. Maka dari itu sudah didapatkan indeks perbaikan yang baru, yaitu sebagai berikut. Ada MY sama dengan 15 dikurang 0 dikurang 12 sama dengan 3. Habis itu yang kedua ada PB sama dengan 30 dikurang 5 dikurang 18. Habis itu dapatlah 7. Yang ketiga ada KS sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 1. Yang terakhir ada KB sama dengan 24 dikurang 6 dikurang 18 sama dengan 0. Nah, indeks perbaikan yang barunya tidak ada lagi angka negatif, maka dari itu solusi akhirnya ialah seperti tadi. Dengan biaya pengiriman tinggal kita kalikan yang ini, 17 dikali 10, 3 dikali 10 ditambah 18 ditambah 8 dikali 30 ditambah 18 dikali 20 ditambah 18 dikali dengan 50, maka didapatkanlah biaya pengiriman yang paling murah, yaitu sebanyak 1.700 rupiah. Sekian dari saya. Untuk materi supply melebihi demand dan sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Uti Miko Adrian Saputra. Pada Uti Miko saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang supply melebihi demand. Apabila kondisi supply atau kapasitas melebihi demand terjadi, maka dibutuhkan kolom dari yang demandnya sebesar kelebihan kapasitas tersebut. Biaya dari kolom tersebut adalah nol. Maka kita lihat dari bawah dari tabel ini, untuk kapasitas dari baris A 20, kapasitas dari baris B 40, kemudian dari kolom B itu 30, X 40, masing-masing dari kapasitas dari dijumlahkan. Baris A 60 ditambah 30 ditambah 40 hasil 150. Kolom B 30 ditambah kolom X 40 ditambah
ditambah kolom Y 50 itu 120. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi supply atau kapasitas melebihi kebutuhan atau kebutuhan. Maka dibutuhkan kita membutuhkan kolom dummy yang dimana harus sebesar kelebihan kapasitas tersebut. Tambahkan kolom dummy dikalikan kapasitas tetap 60 ditambah 50 ditambah 40 jadi 120. Nah, kebutuhan 30 ditambah 40 ditambah 50 hasilnya 120. Karena ditambah kolom dummy, menambah kolom dummy yaitu kolom dummy-nya 30 jadi 150. Kemudian cari solusi optimal dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah sebutkan teman saya seperti metode Vogel, metode stepping stone. Nah, selanjutnya demand melebihi supply. Sama halnya dengan supply melebihi demand. Apabila kondisi demand atau kebutuhan melebihi supply atau kapasitas terjadi, maka dibutuhkan garis dummy yang kapasitasnya besar perkembangan kapasitas tersebut. Biaya dari garis dummy tersebut adalah 0. Nah, dapat lihat di sini kapasitas A dan kapasitas 30, kapasitas 40, kapasitas 50. Kebutuhan dari kolom B 50 dan dari kolom X 50. Kebutuhan dari kolom B 50. Kebutuhan dan kapasitas ini masing-masing dijumlahkan 30 ditambah 40 ditambah 50 120. Kebutuhan W 60 ditambah 50 ditambah 40 120. Nah, di sini kita lihat kapasitasnya lebih kecil dari kapasitas kebutuhan melebihi kapasitas. Jadi kita perlu menambah garis dummy dan kapasitas sebesar kekurangan kapasitas tersebut. Tambahkan garis dummy kebutuhan itu tetap dari yang garis W kolom X 50 kolom Y 40. Sedangkan dari kapasitas garis A itu 30, garis B 40, garis C 50 dan ditambah lagi 30 dengan garis dummy. Jadi sama-sama 150. Kemudian cari solusi optimal dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah disebutkan teman saya. Selanjutnya stop page close corner. Terkadang dalam penyusunan alokasi menggunakan close corner berhenti di tengah-tengah atau tidak sampai ke kanan bawah. Apabila kondisi ini terjadi, maka dalam pengerjaan dengan metode loading akan terjadi kesulitan karena nilai garis atau kolom tidak akan terpenuhi dikarenakan tidak ada alokasi yang sesuai dengan garis dan kolom yang dicari. Penyelesaiannya adalah dengan menempatkan alokasi semi ke dalam semi tempat yang seharusnya. Kemudian nilai garis dan kolom yang sesuai dapat dicari. Nah, berikut sumber-sumber materi yang didapat dari jurnal.stemik.budidharma.ac.id. 2. igensia.wordpress.com. Yang ketiga, media.media.com. Sekian presentasi dari kelompok
maaf karena kami juga manusia, benar yang dari Allah, salah yang kita murni dari kami sendiri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.